Kembali. Nenek jangan pernah memikirkannya. Tak ada yang patahkan kutukan Gong. Hingga hari ini, bagaimanapun, Itu kamu? aku sudah menyerah. Kembali. Mengerti? Bawa aku pergi, aku transfer 100 yuan kepadamu. Keluar dari mobil. Cepat mengemudi. Nuan-nuan kembalilah bersamaku. Berapa uang syarat apa? Aku akan menyetujui semuanya. Bagaimana kalau kamu menikah denganku? Kodok mau makan angsa. Keluar dari mobil. Nuan-nuan. Setuju. Kakak. Jiang Kai tuan muda kedua keluarga Jiang. Dia tidak akan tahu tentang rencana kita kan? Berhenti untukku, aku harus keluar. Hei, berhenti. Gong Yuan kepala keluarga Gong. Siapa nona muda ini? Nenek mau menantu. Nah, aku membawakannya satu untuknya. Aku serahkan padamu. Aku. Shou Kong asisten Gong Yuan. Tuan Gon. Bukankah Anda akan survei pasar pengiriman makanan? Kenapa bisa? Aku akan menelepon polisi. Ini adalah penahanan ilegal. Biarku beritahu. Ipar dari saudara laki-laki istri paman keduaku adalah seorang petugas polisi di Jingcheng. Jika kamu berani menyinggungku. Su Xiluan tunangan Jiang Chen dari grup Jiang. Dalam hubungan selama 3 tahun. Sore ini dia kabur dari pernikahannya. Sekarang di luar penuh dengan orang-orang dari keluarga Jiang. Mereka bilang mereka akan menggali sedalam 3 kaki untuk menemukan Nona Su. Gawat, di Jingcheng yang luas ini. Tak ada tempat sembunyi. Kalian berdua sangat mencintai satu sama lain. Mengapa kamu melarikan diri dari pernikahan? Karena dia tidak menginginkanku sebagai pribadi. Melainkan, apa yang ada padaku, sebuah jantung berdarah panda. Tuan Gong dia. Lautan keluarga Gong. Langit punya mata. Untuk melihat wajahmu sebelum mati, hatiku dipenuhi ketakutan. Gong Yuan saat masih kecil. Kebencianku tak tersalurkan. Aku berharap menjadi hantu pendendam, tak pernah seberangi jembatan ketidakberdayaan, dan mengutuk keturunan keluarga Gongu, agar semuanya mati muda, dan menemui akhir yang mengerikan. Ceritakan padaku. Setiap detail dari 3 tahun ini hanyalah penipuan besar. Jantung berdarah panda sungguh terlalu langka. Berapapun yang kita bayar itu sepadan. Kita punya berbagai cara untuk mendapatkan hatinya. Saat itu, Anda bisa bersama Rong Yu selamanya. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir sekarang. Bagaimanapun aku sudah melarikan diri. Apa masalah besarnya? Tuan Gong kalau bisa selamatkan. Bukankah kutukan keluarga Gong akan mudah diselesaikan saat itu? Kamu telah menyinggung keluarga Jiang. Mereka pasti tidak akan membiarkannya. Jiang Chen ada di Jingcheng. Tapi dia terkenal kejam dan bengis. Benar keberanian Anda terhadapnya terlalu besar. Jika Anda meninggalkan gerbang keluarga Gong malam ini, besok ibumu harus menjemput jenazahmu. Tuan Gong keluarga Jiang kejar kita. Selamatkan aku. Nenek silakan minum teh. Cucu kesayanganku luar biasa. Aku baru saja kembali ke Jingcheng. Nyonya tua nenek dari pihak ayah Gong Yuan. Kau telah membawakanku menantu perempuan yang begitu bersemangat. Kemarilah.
Berdiri dan berbaliklah. Biar nenek melihatmu baik-baik. Mudah dibesarkan. Pantat ini bagus untuk melahirkan anak. Tuan Gong, saya sudah mengatur segalanya. Sekarang Nonasu adalah milik kita. Nyonya besar pasti akan sangat puas sekarang. Bagaimana dengan Jiang Chen? Apa itu keluarga Jiang? Beraninya mereka menentang keluarga Gong kita. Gong Yuan, Perjanjian pernikahan. aku punya 3 aturan. Pertama, kamu tidak diizinkan menyentuhku. Gadis ini menjaga diriku tetap suci. Aku hanya menjual seniku bukan tubuhku. Kedua, aku akan melakukan apapun yang aku mau. Kamu tidak boleh mengganggu kebebasanku. Ketiga, kita bercerai setelah 1 tahun. Baiklah, aku selesai bicara. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Aku takut kamu tidak akan hidup setahun lagi. Tuan Gong. Anda baik-baik saja, Tuan Gong. Direktur rumah sakit. Nyonya besar saya sudah bilang 3 tahun lalu. Ini adalah penyakit keturunan. Kecuali transplantasi jantung, tidak ada cara lain. Dan keluarga Gong memiliki golongan darah panda turunan. Mencari jantung yang cocok. Bisa dibilang 1 dalam 100 juta. Tuan Gong sisa hidup 3 bulan. Ulangi lagi. Xiao Shu, ini masih masalah yang kita timbulkan sendiri. Kutukan lama itu akan menjadi kenyataan lagi. Keturunan keluarga Gong selalu berumur pendek. Apa gunanya menyalahkan Direktur Li? Ini adalah cobaan keluarga Gong kita. Nenek, aku baik-baik saja. Aku sudah menerima takdirku sejak lama. Karena memang begitu. Kalau begitu kau dan Sinuan, kasih nenek cucu laki-laki besar. Anestesi mulai bekerja. Bersiap untuk operasi pengangkatan jantung. Tidak. 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 Villa keluarga Jiang. Sinuan, kamu baik-baik saja. Kamu kemana saja beberapa hari ini? Kamu membuatku sangat khawatir. Jangan mendekat. Apa katamu? Ada apa denganmu? Apakah Gon Yo Arts melakukan sesuatu padamu? Jantung berdarah panda sungguh terlalu langka. Jiang Qin berhenti membohongiku. 3 tahun terakhir ini, ketulusanku benar-benar sia-sia. Kamu menipuku dengan kejam. Sepertinya kamu tahu segalanya. Pikir dekat keluarga Gon. Kamu bisa lolos dari genggamanku. Keluarga Gong grup keuangan top. Tapi mereka baru saja tiba di Jingcheng. Mereka masih belum tahu bahwa di sini keluarga Jiangku yang berkuasa. Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Cepat pergi. Kalian semua, Jiang Chen. Semoga kamu mati dengan mengerikan. Lepaskan aku. Cepat pergi. Tolak tawaran baik, terima hukuman. Kamu sendiri yang mencari masalah ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku, tolong. Nonasu. Berteriak sampai pecah tenggorok, tak ada yang selamatkan. Di Jingcheng keluarga Jian adalah yang tertinggi. Ruang operasi. Tuan Gong. Tuan Gong, selamatkan aku. Tuan Gong. Jadi kau adalah keluarga Gong yang pindah kembali ke Jingcheng dari luar negeri. 1 gunung 1 harimau. Naga perkasa sulit lawan ular lokam. Kesini. Tuan Gong, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak menyangka pria ini, selain tampan, ternyata punya isi juga. Kau berani memukulku. Aku akan mengurusmu juga.
Hei, film apa yang was kau lakukan? translated and narrated by M Media. Tuan Gon, aku salah. Ampuni nyawaku. Sekarang kau tahu cara memohon ampun. Kau sombong di rumah sakit tadi siang. Ku dengar keluarga Jian di sini. Berkuasa penuh. Tuan Gong, aku salah. Aku seharusnya tidak meremehkan Tuan Gon. Tuan Gong, Anda berjiwa besar. Ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku, Tuan Gon. Kalau begitu aku akan mengajarimu. Apa itu aturan? Tangan mana yang menyentuh nyonya kami hari ini? Tangan kiri, tangan kiri. Jangan mendekat. Aku bilang padamu, cinta yang dipaksakan tidak akan bahagia. Meskipun kamu menyelamatkan hidupku, itu tidak berarti aku bisa menyerahkan diriku padamu. Aku sarankan kamu tetap patuh di sisiku. Kalau tidak, saudara-saudara keluarga Jiang punya 100 cara untuk membuatmu mati. Ini semua salahku. Aku pikir itu aneh saat itu. Jiang Qin yang memegang kekuasaan besar di Jingcheng. Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Hati manusia begitu berbahaya. Tidak sangka dia mau nyawaku. Waktu Dasuang menasihati aku seharusnya. Itu tidak benar. Lalu, mengapa kamu bersikeras pernikahan kontrak denganku? Dan kemudian maju untuk melindungiku? Mungkinkah kamu juga punya motif tersembunyi terhadapku? Kamu. Koridor keluarga Gong. Nyonya tua, Bibi Chung, pengurus rumah tangga keluarga Gong. ini mungkin kurang pantas kan? Tuan Gong sedang di masa jayanya. Jika dia terlalu ganas, aku khawatir Nona Su tidak akan sanggup mengatasinya. Kita perlu memberikan dosis yang kuat. Lihatlah pujuk sayanganku. Selama bertahun-tahun, jangankan menyentuh wanita. Nyamuk betina pun belum pernah mendekatinya. Itu benar. Biar ku beritahu sesuatu. Jangan nyatakan perasaan padaku. Hatiku telah hancur total oleh pria. Aku sudah lama kehilangan semua perasaan. Jika dia tahu bahwa aku juga melakukannya demi hatinya, tindakanku ini, apakah benar atau salah? Sangat panas. Apakah Tuan Gong tidak akan terlalu mahir dalam hal itu? Siapa yang kau remehkan? Belum makan babi pernah lihat babi lari. Cucu selongku. Lulus dari universitas bergengsi. Gelar doktor ganda ekonomi dan manajemen. Masuk daftar Forbes orang terkaya muda. Gadis-gadis yang mengejarnya bisa mengelilingi bumi. Ya, hanya saja dari kecil hingga dewasa. Dia belum pernah menyentuh wanita. Orang jahat. Nuan-nuan. Kemarilah minum sup ayam untuk sehat. Nenek, Ini belum berakhir. Aku pergi. Aku akan menunggumu di bawah. Ini pertama kalinya bagiku. Tuan Gon, ku dengar bahwa tadi malam Nona Su dan Anda, kamu bisa mengatakannya lebih keras. wanita ini keterlaluan. Tuan Gon, ini pertama kalinya bagimu. Katakan, apakah kita buang tubuhnya di gurun? Atau disobek 5 kuda? Atau tenggelamkan di sungai dan laut? Menyelamatkan hidupmu adalah prioritas. Menyelamatkan hidupmu adalah prioritas. Hei, kemarilah. Nenek,
Nyonya tua Tuan Gon, nona muda tertua telah kembali dari luar negeri. Aku kembali. Aku sangat merindukanmu. Cucu perempuanku yang berharga. Mengapa kau tiba-tiba kembali? Kau bahkan tidak memberitahu nenek. Ini adalah sosialitas sejati. Dia sangat cantik. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Gong Rongyu adik perempuan Gong Yuan. Kakak, aku kembali. Setelah lama kenapa masih seperti anak kecil? Berapapun usiaku, aku tetap adikmu. Kakakmu sangat menyayangimu. Dan siapa ini? Ini adalah kakak ipar barumu. Menantu perempuanku yang berharga. Kemarilah, mari kami perkenalkan. Halo. Halo kakak ipar. Minumlah teh. Malam ini, keluarga kita akan berkumpul dengan baik. Baiklah. Mari minum teh. Rongyu. Kepulanganmu yang mendadak kali ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Untuk kakak Rongyu, Anda telah bekerja keras. Jantung berdarah panda. Sungguh langka. Setelah kita mendapatkan jantungnya, Anda bisa bersama Rongyu selamanya. Aku dengar. Tuan Gong baru tiba di Jin yang sudah ambil istri. Sepertinya ini tempat pembawa keberuntungan. Kakak ini kakak Jing Chen yang kusebutkan padamu. Kami teman sekelas saat di luar negeri. Dia menjagaku dengan baik. Agaknya. Dengan kekuatan dan status Tuan Gong. Wanita yang bisa dinikahinya pasti seorang sosialita yang sangat anggun dan terhormat. Aku ingin tahu, apakah kita akan cukup beruntung hari ini untuk bertemu dengan istrimu yang terhormat dan melihat sekilas kecantikannya. The film was translated and narrated by M Media. Menarik sekali. Seekor itik buruk rupa berubah menjadi angsa. Lihat berapa lama kamu bisa pertahankan sandiwara ini. Kakak Jing Chen. Kalian berdua saling kenal. Kita saling kenal punya masa lalu menarik. Sungguh suatu koneksi. Xiao Jiang beritahu kami. Pasti 3 tahun yang lalu kan? Kakak ipar masih bekerja di toko teh susu. Ingat aku pernah pesan lebih dari 100 cangkir teh susu. Dan minta antar ke gedung perusahaan kami. Sayangnya mobil kecelakaan semuanya tumpah. Saat itu dia ketakutan setengah mati. Menangis dan memohon padaku untuk memaafkannya. Hei, lalu apa? Kemudian aku menelepon bosnya. Dan memohon atas namanya. Benar. Kakak ipar. Bosmu tidak memotong gajimu setelah itu kan? Jangan dibahas. Aku sudah lama tidak tahan dengan manajer itu. Meskipun Tuan Muda Jiang memohon untukku, dia bahkan tidak menganggapmu penting. Setelah itu, dia tetap memotong seluruh gajiku. Saat itu, aku tidak senang. Aku hanya mengambil tasku dan pergi. Jadi dengarkan baik-baik. Dia tidak memecatku. Akulah yang memecatnya. Ku dengar keluarga Jiang segalanya di Jingchen. Aku tak sangka Tuan Muda Jian bermartabat, juga memiliki saat-saat dipermalukan. Aku lupa bertanya tentang Tuan Muda Jian. Bagaimana tangan kakakmu yang terhormat? Jian Kai. Gom Yuan mungkin lakukan sesuatu pada Jian Kai. Xiao Jiang. Aku baca koran beberapa hari lalu, kau sudah menikah. Benarkah? Ya nenek.
Tapi aku sudah membatalkan pernikahan. Membatalkan pernikahan. Atau kau yang dicampakkan? Rongyu, jangan dengarkan rumor di luar sana. Sepertinya, Nona muda Gong tidak tahu apa yang dia lakukan padaku. Baiklah. Aku sudah melihatnya sejak lama. Xiao Jian. Apakah kamu menyukai Romeo kita? Nenek, Menikahi Rongyu kami, bukanlah tugas yang mudah. Ya nenek, aku datang hari ini hanya untuk. aku ada urusan yang harus dihadiri, jadi aku akan pergi dulu. Aku akan keluar dan melihat-lihat juga. Sungguh berkah ganda. Mungkin aku akan mendapatkan 2 cicit sekaligus. Nyonya tua nona muda tertua itu polos dan naif. Bagaimana jika dia tertipu oleh seseorang? Bagaimana kalau kita lebih dulu menyelidiki tunangan tuan muda Jing? Iya, itu masuk akal. Bidisu, tolong carikan koran itu untukku. Aku ingin melihat wanita macam apa ini. Yang bahkan lebih luar biasa daripada cucuku. Ya. Gawat. Gawat, aku tak bisa sembunyikan lagi. Tetap saja menantu perempuanku jauh lebih cantik. Berita Jiang Chen dan tunangannya batal menikah. Apakah kamu tahu tujuan sebenarnya aku kembali kali ini? Aku minta maaf. Aku awalnya hampir mendapatkan jantung The berdarah film was panda itu. translated Jeti, and narrated benarkah? by M Media. Aku benar-benar bisa hidup. BBM yang hampir ada di mulutku terbang menjauh. Dan itu direbut oleh orang yang paling kamu sayangi. Kamu bilang. Itu dia. Benar. Jika Su Jainuan adalah orang yang bisa menyelamatkanku, maka dia juga bisa menyelamatkan kakakku. Menurutmu, apakah kakakku tahu tentang ini? Sulit dikatakan. Tapi aku pasti akan membantumu. Tapi kakakku yang paling menyayangiku. Aku tahu kalian berdua bersaudara memiliki hubungan yang baik. Tapi di hadapan hidup dan mati, kamu harus membuat keputusan. Kalian berdua. Hanya satu yang bisa hidup. Nyonya tua, Anda lihat. Rumah tua ini 2 atau 300 tahun kan. Sudah saatnya sesuatu yang baru terjadi. Anak-anak muda zaman sekarang ini. Pikiran mereka semakin sulit ditebak. Anda benar. Anda memberi Nona Su hadiah yang begitu mawar. Bayangkan saja. Wanita mana yang bisa lolos dari kejaran kekuatan uang Anda? Sekarang The film dia was pasti akan mengabdi translated pada Anda. and narrated by M Media. Kemudian, Anda bisa memaksakan diri padanya. Atau menggunakan kata-kata manis. Buat dia rela menyerahkan diri. Dia pasti akan menerimanya dengan senang hati. Gong Yuan jelas bermasalah. Menawarkan keramahan tanpa alasan berarti ada niat buruk. Dan penjahat Jiang Chen itu, aku akan memukulnya setiap kali aku melihatnya. Apakah kamu sakit? Kamu tidak demam. Bagaimana kalau besok aku membawamu ke rumah sakit? Daisuang teman dekat Chu Xiluan. Memberimu konglomerat dan menjadikanmu ketuanya. Maksudmu, sahabatku Su Jainuan akan mengendarai Ferrari untuk menjemputku dari kantor. Semua yang kukatakan padamu adalah benar. Kalau tidak percaya besok ku bawa ke rumah Gong. Ada lebih dari selusin mobil di garasi untuk dipilih. Baiklah. Chen ini hanyalah orang jahat. Bagaimana aku bisa tertipu oleh tipuannya saat itu?
Jangan khawatir. Kamu sekarang adalah orangnya Tuan Gon, dan juga pemegang saham terbesar dari industri domestik keluarga Gon. Mengenakan jubah kuning kekaisaran, aku tidak akan berani menyentuhmu dengan mudah. Jangan mendekat ke sini. Menurutmu mengapa Gon Yuan menginginkan barang bekas sepertimu? Apakah ini hanya untuk menjelaskan kepada Nyonya tua? Apa yang kau tahu? Lotan keluarga Gon. Benda-benda di dalamnya adalah tabu yang tidak boleh disentuh oleh anggota keluarga Gon. Dilarang masuk. Menantu perempuan. Kamu di sini. Kemarilah, aku sedang merebus sup ayam untukmu. Burung pegat liar direbus dengan goji beri paling bergizi. Minumlah lebih banyak. Kakak jangan marah lagi. Kakak jangan marah lagi. Jangan marah lagi. Bukankah aku baru saja pergi mencarimu? Lain kali, aku melihatmu pergi ke tempat seperti ini lagi. Jangan salahkan aku jika aku tidak menjagumu. Aku tahu kamu bermulut tajam tapi berhati baik. Ikatan antara kedua saudara ini benar-benar kuat. Hai Anda istri Gong tua saya. Hei, dia benar-benar berseri-seri. Dibandingkan dengan wanita biasa di luar sana. Dia memang berbeda. Kau sendiri berkencan dengan 3 atau 4 pacar sekaligus. Kau masih ingat wajah mereka. Anda, Gong tua, biar saya beritahu Anda. Sepanjang hidup Anda, ini pertama kalinya Anda cemburu karena seorang wanita. Dulu wanita-wanita mengantre untuk mengejar kamu. Dan Anda bahkan tidak melirik mereka. Apakah Anda sudah menemukan cinta sejati sekarang? Jika tidak ada hal lain, kalau begitu aku akan pergi duluan. Berita besar. Orang terkaya wanita pertama di Qingcheng dalam hampir 1 abad telah muncul. Wanita terkaya. The film was Itu bukan translated intinya. and Intinya ada di narrated bawah. by M. Media. Jiang Chen, ketua grup Jiang, telah menghilang. Apa Jing Chen menghilang? Jiang Qin menghilang. Itu tidak mungkin. Aku melihatnya tadi malam. Nyonya itu baru saja menjadi orang terkaya. Dan mantan orang terkaya itu menghilang. Media di luar sudah ramai membicarakan Nyonya itu. Saya khawatir ini tidak menguntungkan bagi Nyonya itu. Apa yang kau lakukan menakutiku di tengah malam? Katakan padaku, apakah kau yang melakukannya? Apa aku itu tidak masuk akal? Berapa banyak yang kau sembunyikan dariku? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Pertama, mengapa kau memberiku begitu banyak uang? Dan menjadikanku ketua? Kedua, ada apa dengan hilangnya Jiang Chen? Ketiga, watang itu. Kau punya terlalu banyak pertanyaan. Tidak ada komentar. Mengapa pria ini tersipu lagi? Jika kau tidak bicara, aku harus memaksakan diriku padamu. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Bukankah kau murni dan tidak ternoda? Bukankah kau belum pernah menyentuh wanita sebelumnya? Xiao Gong, aku akhirnya menemukan kelemahanmu. Baiklah. Malam ini aku akan bersenang-senang denganmu. Tolong aku. Tidur. Keluar. Jiang Chen, ketua grup Jiang, masih hilang kontak. Sudah 48 jam sejak saat itu. Polisi baru saja menerima laporan. Di gudang terbengkalai 100 km di luar kota, sesosok mayat pria tak dikenal ditemukan. Personel terkait dari grup Jiang sedang bergegas ke lokasi. Kakak Jing Chen,
Kakak Jing Chan akan baik-baik saja. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis, tujuh kesayanganku, jangan menangis. Apakah dia benar-benar mati begitu saja? Haruskah aku bahagia? Kakak ipar. Kakak ipar, apakah kamu yang melakukannya? Jangan omong sembarangan. Pembunuhan adalah kejahatan, kamu tahu. Su Xinuan. Dasar bajingan, keluar sini. Hari ini nyawamu akan membayar nyawa saudaraku. Kalian semua, Aku tidak melakukannya. Bawa dia pergi. Membuat keributan seperti ini di rumahku. Aku khawatir itu tidak pantas. Bukankah kakakmu mengajarimu bagaimana bersikap yang benar? Kakak. Apakah kamu yang melakukannya? Kamu menyakiti Jing Chan demi dia. jangan bicara omong kosong, kakakmu adalah warga negara yang taat hukum. Jika kamu tidak melakukannya, mengapa kamu begitu melindunginya? Dia hanya pembawa sial. Kemarin kamu diumumkan sebagai ketua. Hari ini saham grup Gong jatuh ke batas harian. Saham yang menyentuh batas bawah harian bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Kakak kamu masih melindunginya. Dia pasti telah menculik kakak Jing Chan. Rong Yu, kau benar-benar salah paham. Jiang Chen benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Semua ini terlalu kebetulan, bukan? Romeo, Nenek tidak bisa membiarkan Su Jainuan menyakiti keluarga Gong kita lebih lama lagi. Jian Kai, kematian saudaramu bukan urusanku. Datang ke keluarga Gong hanya sia-sia. Sebaliknya Anda akan menyinggung Tuan Gong. Tuan Gon, saya juga tidak tahu. Saya mendengar orang-orang di luar mengatakan itu kepada saya. Saya sempat bingung. Saya akan segera pergi sekarang. Mohon berbesar hati. Mundur. Pergi. Nenek Gong, mohon, tenang saja. Saya yang menyebabkan insiden hari ini. Entah Jiang Chen hidup atau mati, saya akan memberikan penjelasan kepada publik. The film was translated and Saya sama narrated sekali by tidak akan M melibatkan Media. keluarga Gong. Gudang terbengkalai. Tuan muda Jian punya cara yang bagus. Menemukannya begitu cepat. Metode Tuan Gon memang unggul. Bicaralah. Setelah melalui jalan memutar yang begitu panjang, aku kira Tuan muda Jian punya instruksi. Sungguh tidak ada yang bisa luput dari mata Tuan Gon. Pertama, dia merekayasa kepergiannya sendiri. Saham grup Gong capai batas bawah. Dia menyuruh Jiang Kai membuat pertunjukan di rumah kita. Motif tersembunyi Tuan muda Jiang benar-benar jelas. Praktis tertulis di seluruh wajahnya. Aku hanya ingin Su Xinuan kehilangan pijakan di keluarga Gongmu. Aku ingin dia datang memohon padaku. Seperti anjing liar. Bagaimana kalau begini? Kau kembalikan Su Xinuan padaku. Keluarga kita tetap terpisah seperti air. Bahkan, kerjasama demi keuntungan bersama. Siapa tahu? Itu mungkin tergantung pada keinginan istriku sendiri. Kakinya adalah miliknya sendiri. Baiklah. Bagaimana jika aku memberitahunya bahwa kau sama sepertiku? Sama-sama menikahinya hanya untuk membunuhnya. Menarik sekali. Tuan muda Jian, apakah kau melakukan ini? Demi Rong Yu. Ya. Kapan kau tahu? Sejak hari dia menuntunmu melewati pintu. Jing Chan, Jadi, Tuan Gon, aku sudah mencintainya selama 10 tahun. Aku bisa melepaskan segalanya demi dia. Bagaimana denganmu?
Dia juga saudara kandungmu. Tidakkah kau mencintainya? Lihat. Sifat manusia itu egois. Untuk mangsa yang sama. Bahkan saudara kandung akan saling membunuh. Permainan berburu resmi dimulai. Sudah ketemu, sudah ketemu. Siapa yang menemukannya? Tuan Muda Jing. Dia belum mati. Kudengar dia ditemukan di suatu gunung pagi ini. Sepertinya dia pergi mendaki dan tersesat. Tubuhnya penuh gigitan serangga. Pemandangan yang mengerikan. Aku sudah tahu. Menantu perempuanku tidak sebodoh itu. Tepat sekali. Ini dari perusahaan kami. Hadiah selamat datang. Kau tidak takutkan? Penakut di grup bikin diintimidasi. Saya tidak takut, saya tidak takut. Su Xiaobai berani bolos kerja di hari pertamanya. Cukup berani bukan? Dan kau berani menggoda Tuan Gongku. Kau bahkan tidak melihat siapa yang berkuasa di sini. Kakak Fei ini jelas punya masalah. Suka bermain trik sama seperti Jiang Chen. Dia pasti agen rahasia tidak diragukan lagi. Tunggu saja sampai saya menangkapmu basah. Kakak Fei. Ini bukan lagi adegan sambut-sambutan karyawan baru yang kedua kan? Saya tidak mau bermain lagi. Tak bisa kerja dengan benar saja. Kakak Fei. Xiaodi. Apakah ada orang di sana? Tidak. 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 Su Xinuan saat masih kecil. Itu hanya mengambil The 1000 film was ml darah. translated Kamu and tidak akan mati. narrated by M. Ku bisarin Media. kamu jual darah. Sedikit kenapa? Ayah aku sangat lelah, benar-benar sangat lelah. Tidak. Anda belum jatuh cinta pada saya kan? Gong Yuan. Anda, Jangan besar kepala. Aku hanya ingin nenek. Lebih percaya pada hubungan kita. itu bagus, saya tidak ingin ditipu untuk kedua kalinya. Villa keluarga Jiang. Dia, apakah dia benar-benar mengatakan itu? Permainan berburu? Kalian bersaudara hubungannya baik. Dia sudah tegaskan pendiriannya. Kau juga harus membuat pilihan. Mungkin kakakmu hanya mengatakan itu karena marah. Jangan bodoh. Aku berulang kali mencoba mengeluarkan Su Jinuan, tapi dia menghentikanku setiap saat. Dia sangat melindungi Su Jinuan, dan bahkan menikah kilat dengannya. Bukankah tujuannya untuk menahannya? Baik dengan paksaan maupun bujukan. Tujuan Gong Yoa sama dengan tujuan kita. Tidak, dia tidak akan melakukannya. Kakak tidak akan sekejam itu. Hal-hal yang tidak ingin kau lakukan, maka aku akan melakukannya untukmu. Anjing yang terpojok masih akan melompati tembok. Hai Xiaobei. Bawa dokumen ini ke ketua untuk ditandatangani. Aku. Benar.
Baiklah. Kantor Ketua Grup Gong. Ketua Gong. Laporan keuangan kuartal lalu. Apakah Anda ingin melihatnya? Ketua Gong, apakah Anda yakin ingin melihatnya? Bajingan itu berani. Selingkuh saat saya pergi. Tunggu saja, saya akan membunuhmu. Kau akan membiarkanku melihatnya atau tidak? Jika tidak ada apa-apa keluar. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Untuk mendapatkan tanda tangan ketua. Kontrak dagang luar negeri 3 bulan lalu. Dan kau membawa kasus lama basi untuk ditandatangani. Kontrak perdagangan luar negeri. Jika kau ingin membuat alasan, setidaknya carilah yang cocok. Katamu kau tidak menjadi ketua Su yang begitu sukses. Dan bersikeras melakukan ini. Apa Su Xiaobai? Sekarang sekretaris kecil manapun berani menggertakmu. Hanya satu kata darimu. Dan posisi ini masih milikmu. Saya tidak tertarik pada posisi ketua. Jangan terlalu cepat berpuas diri. Begitu saya menemukan mata-mata Jiang Chen, saya akan benar-benar bebas. Mau tinggalkan aku separah itu? Meskipun Anda sangat baik kepada saya tahu bahwa hal baik tidak jatuh begitu saja dari langit. Keluarga Gong memiliki akar yang dalam. Tuan Gong, status Anda tinggi. Dasar perlakuan istimewa Anda. Anda begitu menyukai gadis teh susu seperti saya. Khawatir, Anda seperti Jiang Chen punya motif tersembunyi. Mungkinkah dia benar-benar menyadari sesuatu? Kau harus tetap di sisiku. Baru saat itulah kau akan aman. Jiang Chen dia. Xiao Fan Yunzai. Perusahaan ini. Gong Yuan keluarlah. Mendefinisikan ulang aturan pasar. Setiap aturan ditujukan pada keluarga Jiangku. Aku tahu itu. Pantas diam saja lebih dari sebulan. Jadi kau diam-diam merencanakan dan menungguku. Apa yang perlu ditakutkan? Setidaknya ketua Jiang kita masih bisa bebas keluar masuk perusahaanku sekarang. Bukankah begitu? Gong Yuan. Aku benar-benar meremehkanmu. Bukankah ketua Jiang bilang kau adalah langit Jing Cheng? Sekarang aku telah menghancurkan bentengmu. Lihat sisa kekuatanmu lawan aku. Tolong ketua Jian. Untungnya dia tidak mengenali saya. Anda menargetkan keluarga Jiang demi saya. Benar. Hanya dengan benar-benar meruntuhkan grup Jian, baru Jiang Chen tak pegang kekuasaan nyata. Dengan begitu dia tidak akan bisa menyakitimu. Berdasarkan pemahamanku tentang kakakku, tidak ada yang bisa bertahan lebih darinya. Dulu akuisisi dia potong rumput, cabut akar. Akarnya dengan perencanaan yang cermat. Setahun atau 1,5 tahun itu sebentar. Kali ini dia begitu terburu-buru. Apakah menurutmu itu karena wanita itu? Kekhawatiran menyebabkan kebingungan. Jika apa yang kau katakan benar, maka masih ada kesempatan bagi urusan keluarga Jiangku. Masih bisa balikan keadaan. Contoh kekhawatiran kaburkan penilaian. Jangan lupa kamu masih punya kartu truf terakhirmu. Bagaimana, apakah ketua menandatanganinya? Ditandatangani. Sudah ditandatangani. Tidak mungkin, ini jelas. Kau berani membodohiku. Mengapa hanya Anda yang diizinkan membodohi saya? Kau masih berani menjawab. Kau baik-baik saja. Kau, apa yang kalian semua lakukan? Sekarang jam kerja. Kak Fei, cepat tangani bajingan ini. Aku, setelah pulang kerja malam ini, kau pergi bersihkan toilet. Setiap lantai harus dibersihkan. Jika besok aku melihat setitik pun kotoran, kau tidak perlu datang bekerja lagi. Baiklah, saya jamin akan menyelesaikan tugas itu. Jadi beberapa orang perlu memahami situasi dengan jelas. Yang patut dan tak patut mereka campuri.
Saat saya ungkap Anda mata-mata grup Jiang, saya akan buat Anda berlutut minta ampun. Apa yang dipikirkan kepala kecilmu itu, dan tidak bekerja dengan benar. Tak ingin tunggu istri pulang tengah malam. Saya sama sekali tidak membutuhkan Anda. Saya punya tangan dan kaki sendiri. Saya bisa kembali sendiri. Koridor grup Go. Pendatang baru, aku sarankan kau bersikap baik. Tuan Gong adalah milikku. Jangan menyimpan motif tersembunyi. Tepat sekali, jangan lihat-lihat lagi orang macam apa dirimu. Berani bersaing dengan Kak Fei kita. Tepat sekali. Ketua Gong bisa melakukan apapun yang dia mau. Apa hubungannya dengan saya? Kenapa tiap hari kau keluyuran di depannya? Berani bilang kodok tak ingin daging angsa. Jelek tapi masih berani tampil di publik. Sungguh lelucon. Wanita ini sudah gila. Wanita-wanita ini benar-benar kejam. Mengapa Anda di sini? Sudah kubilang, menunggu Nyonya pulang kerja ke rumah. Apa yang terjadi? Kalah berkelahi. Bagaimana mungkin? Saya melawan 1 lawan 3 baiklah. Jangan lihat saya seperti ini sekarang. Mereka bahkan lebih buruk keadaannya daripada saya. Baiklah, baiklah. Benar. Kebetulan ada yang ingin saya sampaikan. Ini adalah fotokopi. Perusahaan ini bernama Chow Fan Yun Zai. Orang yang menandatangani adalah Lu Ding Tian. Chow Fan Yun Sai. Kau tahu itu? Saya tahu. The film was translated and narrated by So M Kong pergi Media. periksa. Perusahaan siapa Chow Fan Yun Sai itu? Tidak perlu diperiksa. Saya adalah perwakilan hukum perusahaan ini. Sayangku. Baru-baru ini akun perusahaan mengalami sedikit masalah. Gunakan kartu identitas MO untuk membantuku membuka rekening. Baiklah selama Anda membutuhkan saya selalu ada di sini. Pengendali sejati perusahaan ini Jiang Chen. Kemungkinan Jiang Chen dan Lu Ding Tian berkolusi untuk memanipulasi pembukuan dan mencuri uang grup. Kalau begitu kau dalam masalah besar. Jika benar-benar ditemukan masalah, aku benar-benar harus masuk penjara. Apa tepatnya yang kau sukai darinya? Katakan padaku. Aku hanya suka menjadi. Untuk membuat pilihan yang begitu tegas. Hanya saja aku terlalu bodoh. Baru kemudian aku menyadari, yang dia inginkan hanyalah hatiku. Jika dia tahu kebenarannya, dia pasti akan membenciku sampai mati bukan? Itu saat aku masih muda dan naif tertipu oleh orang jahat. Jika aku membantumu menemukan mata-mata, bisakah kau mengampuni nyawaku? Aku curiga Xiao Fei adalah mata-mata Jiang Chen. Tidak mungkin dia. Dia milikku. Apakah kau benar-benar tidur dengannya? Apa? Orang jahat. Orang jahat apa? Jelaskan dirimu dengan jelas. Nyonya ada apa? Diam. Diam. Area kerja grup Go. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Datang cari bimbingan dan belajar dari senior. Contoh sampul laporan tugas akhir. Kenapa Ketua Gong tak pernah sebut soal ini? Ini rahasia. Ketua Gong diam-diam menginstruksikannya. Seperti yang kalian semua tahu, Ketua Gong memarahi orang bahkan karena hal-hal sepele seperti tanda baca, datang minta nasihat dari kakak-kakak. Sepertinya kau sudah belajar dari pelajaran kali ini. Kalau begitu sepertinya tidak ada masalah. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimkannya. Baiklah, baiklah. Mengerti. Pastikan untuk mendapatkan dokumen itu. Data teknis yang kuminta kau ambil terakhir kali. Bagaimana perkembangan gambar konstruksi tekniknya? Tenang. Tuan Gong. Benar tak khawatirkan Nyonya. Bukankah dia akan dalam bahaya sendirian?
begitu mengkhawatirkannya. Saya tidak melakukan ini atas nama Anda. Bagaimanapun nyonya itu cantik menawan dan murah hati. Xiaofei, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Xiang Yu, lepaskan. Benar-benar kau. Hai, katakan padaku, kenapa mereka berdua tidak masuk kerja hari ini? Dan mereka bahkan tidak minta izin cuti. Hai, mungkinkah Su Xiaobei benar-benar ketakutan The oleh film kita? was translated and narrated by M Apakah Media. sesuatu terjadi pada Xiang Yu? Aku akan menelepon dan bertanya. Hei, dengar ada tokoh penting datang hari ini. Orang penting siapa? Ketua Su hati-hati melangkah Ketua Su. Ketua Su, itu adalah istri misterius Ketua Gong. Diam, pelankan suara biar tak terdengar. Ketua Su terlihat agak familiar. Seperti pernah lihat dia sebelumnya. Jangan pernah memikirkannya orang penting seperti itu. Bagaimana mungkin kita pernah bertemu dengannya? Ketua Su, Kak Fei. Su Xiaobei. Kamu adalah istri Ketua Gong. Kalau begitu sebelumnya di kantor aku. Omong kosong itu bukan apa-apa. Aku tidak menyimpan dendam. Terima kasih Ketua Su. Bekerja keraslah. Benar. Setelah bekerja, sapu semua toilet di lantai perusahaan ini. Ada apa? Kakak, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tidak apa-apa. Dia bukan orang luar. Datang bahas soal kakak Jing Chan mengenai Xiang Yu mata-mata perusahaan. Kami sudah memverifikasinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Xiang Yu, Lu Dingtian, dan Jiang Chen telah berkolusi dari dalam dan luar, mencuri rahasia internal perusahaan, mencuci uang palsu, dan membuat akun palsu. Jumlahnya lebih dari 1 miliar. Kakak ipar, aku sedang berbicara dengan kakakku. Rong Yu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku dengar. Dia akan masuk penjara. Kakak, bisakah kamu demi aku melepaskannya kali ini? Tidak. Selama dia bebas selama 1 hari. Aku tidak akan bisa tidur nyenyak selama 1 hari. Kakak, aku tidak pernah meminta apapun darimu sejak kecil. Setujui saja kali ini. Tolong aku. Jiang Chen ini adalah kejahatan. Dia pengaruhi kepentingan keluarga Gongmu. Kau tidak bisa mengacaukan yang benar dan yang salah. Ini adalah masalah keluarga bagi keluarga Gongku. Kakak, kamu tahu, waktuku tidak banyak lagi. Tolong bantu aku kali ini saja. Dia sadar telah berbuat salah. Baiklah. Aku akan melepaskannya. Nuan. Kakak, kamu sudah tahu selama ini kan?
Xu Jianuan adalah orang yang bisa menyelamatkan kita. Kamu menikahinya. Bukankah hanya demi jantung di dalam tubuhnya? Su Xinuan adalah orangku. Kembali dan katakan pada Jiang Chenmu, jangan sentuh dia lagi. Ini yang terakhir kalinya. Aku benar-benar tidak mengerti kamu The lagi. film was translated Apakah and perasaanmu pada Xu narrated by Jianuan itu M asli Media. atau palsu? Jiang Chen, Jadi apakah dia setuju? Ya, masalahmu sudah selesai. Tapi Ada apa? keluarga Gong kita akan segera menghadapi masalah menemukanmu. Aku dengar Nuan-Nuan menjadi orang terkaya. Kamu terlalu baik. Anak ini sudah bekerja keras sejak kecil. Dia tidak memberitahuku apa-apa. Lalu tiba-tiba dia memberiku kejutan besar. Bagaimana dia menjadi orang terkaya katamu? Ibu baptis bersikaplah sedikit lebih bijaksana. Itulah mengapa aku bilang, wanita-wanita ini lebih baik menikah baik daripada kerja baik. Mana mungkin keluarga Jing setara keluarga Gong. Pernikahan cepat Nuan-Nuan kali ini adalah hal yang baik. Meskipun keluarga Gong pindah lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka masih nama yang menonjol di luar negeri. Keluarga Gong. Dia bilang, keluarga The film Gong was yang tinggal di rumah besar translated tua. and narrated Di Tian by M Hebei. Media. Ya, Nuan-Nuan juga sangat beruntung. Tuan Gong memanjakan istrinya dengan isyarat yang megah. Dia memberikan seluruh grup kepada Nuan-Nuan. Kapan Tuan Gong akan memperkenalkan beberapa kepada putriku juga? Jangan takut, Ibu Baptis. Nuan-Nuan pandai pilih orang. Takkan temui bajingan lain seperti ayahnya. Ibu Baptis. Ibu Baptis. Apakah kamu baik-baik saja, Ibu Baptis? Pelan-pelan kemarilah. Nenek, Kapan pesan-pesan? Ada waktu luang. Kami akan secara pribadi mengunjungi rumah Anda. ingin tahu Dasuang, taklukkan hati ibu. Aku tiba-tiba punya suami baru. Apakah dia akan ketakutan setengah mati? Siapa itu? Kamu tidak boleh masuk. Tidak perlu repot-repot. Ibu, aku datang sendiri. Ibu, kenapa kau di sini? Sangat mirip, benar-benar mirip. Ibu, aku punya alasan mengapa tidak pulang baru-baru ini. Aku bisa menjelaskannya padamu. Ibu Baptis, Bisan apa yang kamu lakukan? aku tidak akan menyetujui pernikahanmu. Kalian berdua segera bercerai. Bibi. Xinuan dan aku benar-benar saling mencintai. Aku harap Bibi bisa merestui hubungan kami. Siapapun di keluarga Gongmu, aku tidak percaya satu kata pun dari. Kamu kembali bersamaku. Ibu, Nuan-Nuan. Biarkan mereka urus keluarga sendiri. Nenek, Percaya pada menantu, percaya padanya. aku. ibu. Ibu sebenarnya apa? Ibu. Ibu. Ibu ada apa denganmu? Ibu biarkan aku keluar. Ibu. Takdir ada apa denganmu? Mengapa kamu suka sekali mempermainkan kami? Tidak bisa melarikan diri, Ibu. Tidak bisa melarikan diri. Ibu cepat buka pintunya. Ibu. Apapun yang ingin kau katakan padaku. Ibu. Su Xinuan. Kau sebenarnya di mana? Aku menang. Apa yang terjadi? Kupikir itu Gong Yuan. Hanya berpura-pura ikut bermain. Bagaimana kau bisa benar-benar serius? Apa yang ingin kau lakukan?
Lepaskan aku. Untuk melakukan apa yang selalu ingin kulakukan. Tuan Gong, ampuni hidup saya. Ampuni hidup saya, Tuan Gong, saya salah. Tuan Gong, sudah kubilang. Saya benar-benar tidak tahu. Sudah berhari-hari tak lihat saudara laki-laki. Tuan Gong, ampuni hidup saya. Tuan Gong, ampuni hidup saya. Belum lihat saudara laki-laki, Tuan Gong, ampuni hidup. Aku tidak akan menyentuh keluarga Jiangmu. Mohon ampuni hidup saya, Tuan Gong. Mohon ampuni hidup saya, Tuan Gong. Mohon ampuni hidup saya, Tuan Gong. Kakak, mengapa kamu memintaku datang ke sini? Kakak Rongyu, selamatkan aku. Kakak Rongyu. Kakak, Film apa was yang kamu lakukan? translated Kamu and membuatku narrated takut. by M Jiang Media. Chen. Rongyu. Halo Rongyu. Halo kakak Jing Chen, kamu di mana? Aku akan pergi mencarimu. Tunggu, aku bisa menyelamatkanmu segera. Jangan khawatir. Begitu dia menandatangani kontrak ini, kita bisa bersama selamanya. Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu untuk saat ini. Atau yang kau lihat, pergi tangkap dia. Dia ditemukan. Kakak. 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 Kamu mengkhianatiku lebih dulu. Gong Yuan. Yuan. Kau di sini. Jiang Chen. Kamu melanggar aturan permainan. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Jiangmu. Sui Xinuan. Aku memberitahumu. Jika kau jatuh ke tangan Gong Yuan, kamu hanya akan mati dengan lebih menyedihkan. Apa maksudnya dengan itu? Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Dan apa rahasia di latang itu? Bagaimana kamu tahu tentang rahasia di loteng itu? Gong Yuan. Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Baiklah. Karena keadaannya seperti itu, maka anak ini juga tidak dibutuhkan. Bagaimanapun dia, pada awalnya adalah sebuah kecelakaan. Aku berjanji padamu. Beri aku waktu. Pasti akan beritahu semua kebenaran. Nanik sangat khawatir aku hampir mati. Dasar bajingan. Kamu pasti tidak melindunginya dengan baik. Nenek, aku baik-baik saja. Kau harus istirahat lebih awal. Kalian berdua istirahatlah lebih awal. Jangan bertengkar. Kami baik-baik saja. Benar. Ada sesuatu yang penting. Terakhir kali besan kita pergi terburu-buru. Dan kita tidak menjamu mereka dengan layak. Atur untuk akhir pekan. Agar kita bisa menjamu besan kita dengan layak. Besan-besan harus sering berkunjung. Anggap tempat ini seperti rumah Anda sendiri. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kamu harus ikut denganku hari ini. Aku akan menikahi siapapun yang ingin kunikahi. Tidak ada yang bisa memaksaku. Diam. Kamu bisa menikahi siapa saja, kecuali keluarga Gong. Ayo pergi. Ibu, Nuan. aku sudah dewasa. Aku tidak akan kembali. Bibi. Aku harap Bibi akan merestui kami. Si Nuan dan aku benar-benar saling mencintai. Untuk bertahan hidup, kamu benar-benar akan mengatakan apa saja. Kakak, kamu berubah terlalu cepat. Nuan, bagaimana denganmu?
Kami The saling film was mencintai dengan mendalam. translated and Terlebih lagi narrated aku sudah by mengandung M. Media. anaknya. Anak. Ayo pergi. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Ibu. Ibu. Nuan-nuan. Ibu. Aku tidak bisa pergi lagi. Meskipun aku tidak mau mengakuinya. Aku tahu dengan sangat jelas bahwa hatiku sudah dipenuhi oleh Gong Yuan. Aku harus melahirkan anak ini. Aku tahu. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Ingat. Ini adalah pilihanmu sendiri. Apa ini? Kamu harus menyimpan kalung ini dengan aman. Jangan mengeluarkannya kecuali benar-benar diperlukan. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Mungkin. Pada saat kritis. Itu bisa menyelamatkan hidupmu. Mengapa kali ini begitu lancar? Orang ini terlihat sangat familiar. Langit punya mata. Untuk melihat wajahmu sebelum mati. Baru sadar kau tindas aku lebih dari 10 tahun. Bersumpah jadi hantu pendendam. Takkan pernah lewati jembatan ketidakberdayaan. Aku mengutuk keturunan keluarga Gongmu. Semua mati muda. Mati dengan kematian yang mengerikan. Bibi. Benar. Ini adalah rahasia keluarga Gong kita. Kutukan yang keterlaluan. Apakah kau berbicara tentang surat itu? Inilah mengapa keluarga Gong kita. Kenapa semua keturunan berumur pendek? Kenapa semua keturunan cepat mati? Bukan hanya aku. Tapi juga kakakku. Apa yang kau katakan? Sepertinya kakakku belum memberitahumu. Dia menderita penyakit jantung sama sepertiku. Kamu tidak perlu terlalu terkejut. Ini adalah takdir yang telah kami berdua terima sejak kecil. Dia dan aku siap menerima kematian kapan saja. The Jadi, film was translated Jiang Chen and selalu ingin narrated mengambil by hatiku. M. Media. Kau terlibat dalam semua itu. Kakak ipar. Khawatir kau tak dengar inti ucapanku. Maksudku adalah, kakakku dan aku sama-sama menderita penyakit jantung. Kami membutuhkan jantungmu. Entah kamu yang mati. Atau kami yang mati. Dia mengatakannya. Dia bilang, dia akan melindungiku selamanya. Aku tidak percaya. Dia ingin membunuhmu sejak awal. Sui Xinuan. Aku memberitahumu. Jika kamu jatuh ke tangan Gong Yuan, kamu hanya akan mati dengan lebih menyedihkan. Kakak. Kamu menyakitiku. Nuan-nuan. Aku bilang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kakak, apa kamu gila? Tidakkah kamu tahu kita akan mati? Kamu masih terobsesi dengan yang kamu sebut cinta omong kosong. Apakah kamu benar-benar demi dia? Apakah kamu rela kehilangan nyawamu? Aku bersedia. Masuk. Ketua Lu, ini dokumen yang Anda minta.
Xia Fei, sudah berapa tahun kau bersama grup ini? Ketua Lu, aku sudah di grup ini 5-6 tahun. Sudah berapa lama kau menjadi sekretaris ketua? Tahun lalu di awal tahun Ketua Lu mempromosikan saya. Sebagai seseorang, orang harus tahu cara balas kebaikan. Ketua Lu, ini adalah apa yang Tuan Gong dan Ketua Su sebelumnya ungkapkan. Kolusi Anda dengan Ketua Jieng. Kontrak dan detail proyek. Dari transaksi bisnis Anda dengan Ketua Jieng. Bagus sekali. Bagus sekali. Tuan Gong menyembunyikannya cukup dalam. Saya berusaha keras. Ketua Lu, untuk apa Anda menginginkan ini? Tentu saja untuk menghancurkan bukti. Gong Yuan ingin bersaing denganku. Aku hadapi badai di perusahaan ini bertahun-tahun. Pengaruhku sudah mengakar kuat. Mencoba mendapatkan pengaruh atasku. Itu tidak sesederhana itu. Ini hanyalah setetes air di lautan. Jadi jika saya memahami Anda dengan benar, Anda benar-benar dengan Ketua Jieng dari grup Jieng mengatur skema bersama dan menipu sejumlah besar uang dari perusahaan, bukan? Berapa jumlahnya? Sayangku kalau ku bilang kau takut setengah mati. Ini semua proyek kecil. Yang paling signifikan adalah proyek kawasan industri dari karya jalan lingkar kota. Hanya dari suap aku mengambil 8 juta. The film was translated and narrated by 800 juta. M Media. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa aku di sini? Tentu saja aku di sini untuk menjebloskanmu ke penjara. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Gong Yuan hampir mati. Jangan berani-beraninya kau bertingkah sok berkuasa di sini. Aku meminjam kekuatan harimau. Secara nominal grup ini masih tampak menyandang nama khusus Xinluan, bukan? Jangan kau lupakan. Kau hanyalah penjual teh susu saat itu. Apa kau sudah menempel pada keluarga kaya sekarang? Bahkan bulu ayam pun bisa terbang ke langit. Aku akan katakan yang sebenarnya padamu. Jika kau ingin melawanku, kau masih terlalu tidak berpengalaman. Sakit, lepaskan tanganku. Ketua Lu tetap tidak menggeram. Apakah kamu menganggapku kucing sakit? Suamiku baru saja jatuh sakit. Anda sudah menginjak-injak harga dirinya. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau pengkhianat. Ketua Lu, hari-hari baikmu sudah berakhir. Ketua Su, aku mohon tolong, jangan laporkan aku. Tuan Gong tahu segalanya tentang Jiang Chen dan aku. Tuan Gong berjanji untuk melepaskan kami. Dia menjaminnya kepada Nona Rongyu. Kalau tak percaya padaku, silakan tanya mereka. Baiklah. Suamiku memang berjanji pada Rongyu untuk melepaskan Jiang Chen. Terima kasih. Tapi, aku belum setuju. Terlebih lagi kamu masih berutang 800 juta itu. Besok aku ingin melihat semua dokumen dari karya jalan lingkar kota. Mengerti, Ketua Su. Gawat. Gawat. Mengapa kamu kembali sendirian? Di mana asisten Shu? Tuan Gong. Pelan-pelan. Apa artinya ini? Dr. Li berkata bahwa Tuan Gong tidak boleh berolahraga. Cobalah untuk menjaga napasmu tetap stabil. Jadi kamu punya kursi roda. Siapapun akan mengira aku lumpuh. Bukannya aku ingin kau menggunakannya. Itu Dr. Li. Nenek, Ikuti perintah dokter. Kakak dengarkan dokter ya. baiklah. Nuan-nuan. Aku tidak sedang bermimpikan. Apa yang kamu lakukan di sini?
Aku istrimu. Jika aku tidak di sini, di mana seharusnya aku berada? Kenapa kamu tidak menyambutku? Bukan itu maksudku. Mari kita bicara di kamar. Nenek, wanita ini kehilangan anaknya. Mengapa nenek masih membiarkannya masuk? Karena kakakmu menyukainya. Dia tidak bisa hidup tanpanya. Tenang saja. Biarkan kakakmu menjalani sisa hidupnya. Nenek, aku tahu itu salah kami karena menipumu. Tapi waktu Yuan tidak banyak lagi. Aku ingin menghabiskan sisa waktunya bersamanya. Aku ingin dia di hari-hari terakhirnya, bahagia dan gembira. Saya tahu keluarga Gong kami telah menyakitimu. Tapi kamu sama sekali tidak seharusnya. Tidak seharusnya menggugurkan cicitku. Si Nuan. Ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Gong. Nenek, sebenarnya aku tidak. Nenek, aku mohon padamu. Biarkan saja aku tinggal bersamanya. Seharusnya kamu tidak kembali. The film Aku was kembali translated atau tidak bukan and urusanmu. narrated by M Media. Waktuku tidak banyak lagi. Apa gunanya kamu tinggal di sini? Apa kamu mencoba melihatku mati? Halaman keluarga Gong. Terima kasih atas kesulitanmu urus masalah perusahaan. Apa yang kamu katakan itu adalah tugasku. Aku bertanya padamu, kapan kamu mulai menyukaiku? Bicaralah yang benar. Seharusnya itu sejak kamu melompat ke sepeda motorku. Cepat, pergi. Bawa aku pergi, aku akan memberimu 100 yuan. Turun dari mobil. Berapapun syarat yang kamu minta aku, setuju semuanya. Bagaimana kalau kamu menikah denganku? Nona muda ini memang cantik alami. Pasti kau jatuh cinta sejak pandangan pertama. Aku mengerti. Anggap saja kamu punya selera yang bagus. Bagaimana rasanya? Jangan buru-buru, biar kakakku lewati 2 minggu ini dulu. Baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum aku bertemu denganmu, dia hidup dengan kejernihan namun berdarah dingin. Tuan Gong hidup di dunia ini. Setiap hari dia mencari kesempatan untuk hidup. Kemudian aku melihat perasaannya. Padamu semakin dalam. Aku tahu Tuan Gong mulai terima kematian. Di dalamnya ada kasus-kasus khusus penyakit jantung yang aku kumpulkan secara global. Aku sudah memeriksa. Selain ganti jantung yang cocok darahnya, tidak ada cara lain. Lucy Hao, katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus aku lakukan? Jangan menangis. Katakan padaku. Bagaimana kalau ku beri dia hatiku? Benar, apakah itu secara kasar akan dihitung sebagai kita berdua selamat? Kau gila, kau punya anak di perutmu. Mereka belum tahu tentang anak itu. Mereka semua mengira aku menggugurkan anak itu. Kau tidak bisa menyembunyikannya lama-lama.
Jika anak ini lahir, dia juga akan menjadi yatim. Terlalu menyedihkan. Dia harus terima nasib seperti ayahnya. Di usia yang belum genap 30. Dia mungkin belum temui orang yang disuka. Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik. Kau luar biasa, nak. Dirawat di rumah sakit setiap hari. Kau bahkan lebih rajin daripada aku pergi bekerja. Itu. Aku sudah melihat rekam medis Dr. Lee. Aku punya sesuatu untuk kuminta darimu. Bilang saja akan kuatur baik-baik. Setelah aku tiada duan-duan jadi tanggung The jawabmu. film was translated and narrated by M Media. Apa kau menitipkan istrimu padaku? Seperti kata pepatah, istri saudara tidak boleh dimanfaatkan. Apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Jangan berpikir. Aku tidak tahu rencana kecilmu. Aku tak suruh kau nikahinya, kenapa segitu semangatnya? Aku terlalu banyak berpikir. Aku akan meminta asisten show menjemputmu. Ada apa? Ada apa lagi sekarang? Jiang Chen. Jangan gugup. Bagaimanapun kita adalah kenalan lama. Aku tidak akan menyakitimu hari ini. Apa yang kamu inginkan? Bagaimana rasanya, Su Jinuan? Lihat sendiri orang yang kau cinta. Mati tepat di depanmu. Itu bukan perasaan yang baik, bukan? Kalau begitu aku juga tidak akan bercanda dengan nyawa orang lain. Sayang sekali. Keberuntunganmu terlalu buruk. Kamu kebetulan menjadi katalis obat. Gong Yuan. Tidak. Dia sedang tidak sehat, sekarang dia tidak boleh gelisah. Aku kebetulan lewat di sini hari ini. Untuk bertemu dengan seorang teman lama. Jangan takut. Grup Jiang sudah bangkrut. Kepercayaan diri apa yang aku miliki untuk bersaing denganmu, Nyonya Gong? Kamu sangat terkemuka sekarang. Aku di sini untuk membahas kesepakatan denganmu. Utang lama antara grup Jiang dan Lu Dingtian akan dihapuskan. Kamu ingin aku melepaskanmu dan Lu Dingtian? Tidak. Ini agar kamu melepaskanku, seperti janji Tuan Gon ke Rongyo. Mengenai Lu Dingtian, kamu masih bisa ambil kontrak proyek jalan lingkar kota untuk menuntutnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Selama kamu setuju, aku tidak akan mengganggumu lagi selama waktu ini. Aku menjamin, kehidupan pernikahanmu akan nyaman. Setuju. Jiang Chen, ingat apa yang kamu katakan. Yuan menyesal tak temui kamu lebih awal. Jika anak itu tiada, apakah kamu akan menyalahkanku? Itu mungkin hal yang baik untukmu. Bagaimanapun kamu akan melupakanku segera. Benar, keluarga Gong, tak ada yang mudah. Anak itu masih di sini. Jika bukan karena dia, kuharap bisa robek hatiku dan memberikannya padamu.
Hal bodoh apa yang kamu katakan? Mengenai anak itu, hanya sedikit orang yang boleh tahu. Dulu Rong Yu menipuku untuk menggugurkan anak itu. Lu Xiao yang menghentikanku. Rong Yu dia hanya ingin hidup. Sekarang aku bahkan bisa mengerti Jiang Chen. Kalau begitu aku akan membawamu ke suatu tempat. The film was translated and narrated by M Media. 1 inci koridor berliku tempat kerinduan. Bulan tenggelam jadi sandaran sepi. Membelakangi lampu dan bulan di bawah bunga. Sudah 10 tahun jejak 10 tahun hati. Dulu paman buyutku tidak mengkhianati bibi buyutmu. Sebaliknya, ketika dia kembali dari medan perang setelah nyaris lolos dari kematian, dia sudah menjadi pria cacat. Dia tidak bisa lagi menghadapi kekasihnya. Tapi dia tidak menyangka bibi buyut begitu keras kepala. Bersikeras padanya bukan yang lain. Akhirnya dia mati dalam sedih dan benci. Hal-hal yang berkaitan dengan Lu Dingtian sudah diserahkan ke Departemen Hukum untuk diproses. Seharusnya ada kabar dalam 2 hari ini. Baiklah, kamu sudah bekerja keras. Kamu bisa pulang kerja duluan, Ketua Su. Ini sudah lewat jam 11. Anda juga harus pulang kerja lebih awal. Ketua Su, tolong lepaskan aku. Uang ini cukup buat seumur hidup di penjara. Perbuatanmu cukup buat seumur hidup di penjara. Cepat lepaskan aku. Ketua Su, tak ada pilihan selain tindakan putus asa ini. Tanda tangani namamu di sini, dan aku akan segera membebaskanmu. Aku akan mengabdi padamu mulai sekarang. Perjanjian mediasi. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tidak. Tidak. Sama sekali tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang menghasutku. Jiang Chen. Jiang Chen, keluar sini. Nuan-Nuan benar-benar sudah dewasa. Dia bukan gadis kecil yang bisa dimanipulasi. Apakah Gong Yuan yang memberimu kepercayaan diri ini? Aku benci. Trik lama. Apa kamu tidak bosan? Baru hari-hari lalu, kamu negosiasi syarat denganku. Kamu tidak menepati janjimu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak menculik salah satu dari mereka. Lepaskan aku segera sekarang. Kalau tidak, jika Tuan Gong mengetahuinya, kamu mungkin takkan sempat hidup. Gong Yuan. Dia hanyalah orang tak berguna. Dia hampir mati. Masalah apa lagi yang masih bisa dia timbulkan? Apakah kamu mendengarnya? Ketua Sumu sama sekali tidak berniat melepaskanmu. Kamu sendirian. Ketua Su, jangan paksa aku. Keluarga Gong memperlakukanmu dengan sangat baik. Mengapa kamu mengkhianati mereka lagi dan lagi? Sakit sekali. Belum terlambat untuk kembali sekarang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin kamu melepaskannya sekarang dan menyebabkan masalah lagi nanti. Bagaimanapun, kamu akan mati juga, jadi kenapa tidak? Tuan Muda Gong, Nyonya sudah pergi. Apa katamu? Aku pergi menjemput Nyonya tadi malam, tetapi setelah menunggu selama 2 atau 3 jam, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Jadi aku lari ke atas dan menemukan bahwa saklar listrik perusahaan telah dimatikan. Dokumen kantor Nyonya juga berserakan di seluruh lantai. Tuan Muda Gong, Di mana orang-orang yang mengawasi Jiang Chen? Hubungi mereka. Sedikit. Melakukan ini tidak akan menguntungkanmu. Jangan dengarkan hasutan Jiang Chen.
Melakukan ini akan menghancurkan dirimu sendiri. The film was Dan itu juga akan translated menghancurkan and istri narrated dan by anakmu. M Media. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, kau akan membusuk di penjara. Apa bedanya? Tepat sekali. Ketua Lu benar-benar orang yang cerdas. Jika aku membunuhmu, Berhenti. Tuan Muda Gong. Tuan Muda Gong. Tuan Muda Gong. Tuan Muda Gong. Aku sempat hilaf sesaat. Tolong maafkan aku. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Ada apa kamu baik-baik saja? Jangan menakutiku. Tuan Muda Gong, mari kita ke rumah sakit sekarang. Aku akan mengambil mobil. Gong Yuan Sushi Nuan, kalian semua pergilah ke neraka. Nuan. Rong Yu, aku berhasil. Aku berhasil. Rumah sakit. Cepat siapkan untuk operasi. Pasien mengalami pendarahan hebat. Cepat siapkan 1000 ml darah panda. Direktur Lu hanya ada 400 ml darah panda yang tersisa di bank darah. Kalau begitu cepat cari lebih banyak lagi. Baiklah, dokter. Jika anak ini maupun aku tidak bisa diselamatkan, maka ambil hatiku dan kangkokkan ke Yuan. Selama aku di sini tidak akan terjadi apa-apa padamu. Berikan kalung ini kepada Yuan. Katakan padanya, Nona Su sudah memaafkannya. Rong Yu, kamu baik-baik saja? Cepat RJP. Baiklah. Nuan. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Ketua grup kita akan menjadi istriku. Nona Su Xinuan. Apa? Mungkinkah kamu juga punya motif tersembunyi terhadapku? Beraninya kamu melakukan ini? Siapa yang menyuruhnya mengganggumu? Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Gong Yuan, jika kamu berani membuat masalah, aku akan membalikkan keluarga Gong dan menyeretmu keluar untuk menyelesaikan masalah. Kamu bilang, kamu akan melindungiku dengan baik, tapi aku tahu dengan sangat jelas. Hatiku sudah dipenuhi oleh Gong Yuan. Jika bukan karena dia, dengan senang hatiku berikan hatiku.